Jika ada warga negara, baik perorangan maupun bersama-sama, atau yang diwakili baik oleh mantan menteri, pengusaha, dosen, nelayan, petani, mengajukan gugatan kepada pengadilan tentang indikasi ijazah sarjana palsu dari mantan Presiden Republik Indonesia, menurut saya itu hal yang wajar. Semua orang punya hak untuk menyampaikan pendapat. Semua orang punya hak untuk mendapatkan perlindungan, sekaligus semua warga negara punya hak untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Apalagi negara Indonesia didasarkan pada 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu juga tujuan kita bernegara itu adalah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mungkin selama ini warga atau rakyat Indonesia dikacaukan atau dibuat bingung dengan foto dari ijazah sarjana seorang mantan presiden yang foto di ijazahnya berbeda dengan yang aslinya. Selain itu juga yang bersangkutan belum pernah menunjukkan ijazah aslinya. Seperti itu. Dan juga banyak kejanggalan-kejanggalannya. Apalagi kemudian ada indikasi pemalsuan maupun kebohongan publik lainnya, yaitu tentang mobil SMK yang katanya buatan Indonesia, sudah diproduksi ribuan unit dan banyak pemesannya. Namun mobil SMK yang didengang-dengungkan sejak tahun 2014 sampai tahun 2024, bahkan sampai tahun 2025 tidak pernah ada wujudnya. Bahkan kabarnya banyak warga Indonesia yang mencintai hasil karya bangsa sendiri memesan mobil SMK tersebut, namun sudah belasan tahun pesanannya tidak pernah muncul. Dan pabrik maupun bengkel perakitannya pun itu gaib. Nah, jadi wajar kalau kemudian atas 2 peristiwa tersebut ada beberapa atau sebagian dari rakyat Indonesia muak dengan kebohongan-kebohongan tersebut. Karena itu wajar pula mereka mengajukan gugatan. Nah, saya pikir ini juga menjadi pelajaran politik bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Seorang pemimpin itu, apalagi kemudian mereka benar-benar terpilih menjadi pejabat publik tingkat tinggi yang segala macam gaji, tunjangan, fasilitasnya dibiayai oleh rakyat, tidak boleh melakukan kebohongan publik. Itu bahaya sekali kalau para pejabat publik, pejabat negara yang sudah dibiayai oleh rakyat, oleh negara, sering melakukan kebohongan publik, sering membohongi rakyatnya. Menurut saya itu tidak baik dan jelas-jelas melanggar hukum. Karena 1, dari sisi agama juga negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa,
Dan tentu saja ajaran agama yang manapun kita tidak boleh melakukan kebohongan, apalagi membohongi rakyat Indonesia. Nah, jadi kalau ada perwakilan dari rakyat Indonesia yang dalam hal ini punya pengetahuan yang lebih banyak, modal yang lebih tinggi, kemudian juga keberanian yang lebih hebat, mengajukan gugatan atas 2 indikasi kebohongan tersebut, harusnya kita berikan apresiasi. Dan saya sangat menghargai upaya-upaya tersebut. Seperti itu. Apakah itu dianggap sebagai kegaduhan politik, kegaduhan nasional? Yang menurut saya itu dampak, ya biarkan saja. Yang namanya pelajaran pasti menimbulkan efek. Ya. Nah, harusnya kalau tidak mau menimbulkan kegaduhan, orang yang bersangkutan begitu ada tuduhan misalnya ijazah palsu, tunjukkan, ini loh ijazah saya. Saya benar-benar lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Seperti itu. Nah, kemudian juga soal mobil SMK, ya kan? Ya, menjadi pejabat publik yang dibiayai oleh rakyat, ya, oleh negara, yang sangat tidak pantas mereka melakukan kebohongan publik. Sampaikan saja apa adanya, jangan membohongi rakyat. Misalnya, ini mobil dari Cina, kita akan belajar mulai dari mengganti nama dahulu, kemudian baru pelan-pelan kita rakit, kita produksi sendiri. Misalnya seperti itu. Jangan sampai memberikan harapan kepada rakyat, kita sudah memproduksi mobil nasional sendiri, tapi tunggu sampai belasan tahun sampai yang bersangkutan selesai menjadi pejabat publik, mobil nasional yang dijanjikan setiap menjelang kampanye, mulai dari kampanye pemilihan kepala daerah, dalam hal ini gubernur, kemudian pemilihan presiden, sampai pemilihan presiden periode kedua, dan sampai berakhirnya yang bersangkutan jadi presiden, mobil SMK yang katanya sudah di banyak pemesannya, ribuan pemesan, itu tidak pernah ada di jalan-jalan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini menjadi pembelajaran. Kalau misalnya tuduhan itu benar dan kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan kebohongan publik, maka sudah sepantasnya yang bersangkutan mendapatkan hukuman. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan efek di kemudian hari bahwa siapapun yang ingin menjadi pejabat publik, kampanye boleh, tapi jangan melakukan kebohongan publik. Rakyat itu sangat tidak pantas dibohongin, kan? Apalagi kemudian setelah yang bersangkutan menjadi pejabat publik, itu segala macam fasilitasnya itu kan dibiayai oleh rakyat lewat pajak, lewat jual harta kekayaan negara, kekayaan sumber daya alam negara. Jumlahnya tidak sedikit, itu puluhan triliun selama 10 tahun itu. Ya, jadi janganlah melakukan kebohongan publik. Jadi kalau ini benar, artinya tuduhan itu akhirnya memiliki bukti yang kuat, yang bersangkutan itu berbohong, saya berharap aparat penegak hukum bisa menjalankan fungsinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, khususnya di bumi Indonesia, untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, dan menghukum mereka-mereka yang salah. Tapi kalau misalnya ya ternyata ijazahnya benar, ya kan? Ya silakan juga yang mengajukan tuntutan, tuduhan, diberikan hukuman juga. Jadi ini semua punya pelajaran yang sangat penting. Pertama, bahwa para pejabat publik maupun calon pejabat publik untuk bisa dipilih oleh rakyat, silahkan Anda berkampanye, sampaikan program-program, apa yang bisa memajukan negara, apa yang bisa mensejahterakan rakyat. Dan nanti program itu kalau terpilih dijalankan, bukan dengan melakukan kebohongan publik. Seperti itu. Yang kedua, lembaga UGM sebagai lembaga pendidikan tinggi, menurut saya
perguruan tinggi itu bukan hanya center of excellence, ya kan? Tapi juga penjaga moral, penjaga etika, ya kan? Penjaga akhlak. Maka Universitas Gadjah Mada yang juga alma mater saya itu punya kewajiban menyampaikan benar atau tidak tuduhan dan kegelisahan masyarakat bahwa ini ijazahnya palsu atau benar apa adanya. Kan selain perguruan tinggi mengeluarkan hard copy dari ijazah yang bersangkutan, perguruan tinggi kan masih punya salinan dari daftar nilainya, data-data akademis, termasuk nomor ijazahnya. Benar tidak? Tinggal sampaikan kepada publik apakah lewat konferensi pers atau lewat pengadilan. Beberapa tokoh sudah mengajukan gugatan di pengadilan. Nah, informasi yang saya terima sampai saat ini kan belum ada bantahan bahwa itu ijazah palsu, gitu kan? Dan kalaupun itu ijazah palsu harusnya ditunjukkan. Kalaupun misalnya tuduhan terhadap tuduhan bahwa ijazah palsu itu tidak benar, tunjukkan. Ini loh, ini tahun masuknya, nomor induk mahasiswanya atau nomor pokok mahasiswanya, daftar nilainya, riwayat kuliahnya, siapa pembimbingnya, siapa penasihat akademisnya, siapa pembimbing skripsinya, seperti itu. Tunjukin. Kalaupun UGM tidak punya salinan hard copy ijazah, kan masih ada daftar nilainya. Tunjukin seperti itu. Jangan dibiarkan opini masyarakat itu melayang-layang. Dan jangan biarkan masyarakat diliputi oleh kebingungan. Seperti itu. Jadi kalau memang ijazahnya itu benar, tunjukin. Dalam hal ini siapa yang berkewajiban? Satu, yang bersangkutan sebagai orang yang dituduh. Yang kedua, UGM-nya sebagai alma maternya. UGM sebagai Center of Excellence, sebagai lembaga perguruan tinggi, sebagai penjaga moral, maka UGM perlu menyampaikan hal yang sebenarnya. Sekiranya memang ijazahnya palsu, tidak ada, beliau tidak pernah kuliah di situ, gitu kan? Ya jangan malu untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang hak adalah ya hak, gitu kan? Perguruan tinggi itu penjaga moral, ya, penjaga akhlak. Kalau perguruan tinggi, dosen, guru itu tidak lagi bisa menjaga moral, bahkan akhlaknya menjadi tercela, rusak bangsa dan negara ini. Jadi karena itu menurut saya, selain yang bersangkutan, Universitas Gadjah Mada sebagai alma mater, yang juga alma mater saya ya, karena S2 saya di UGM, maka UGM punya kewajiban menyampaikan apakah tuduhan terhadap yang bersangkutan bahwa ijazahnya palsu itu benar palsu atau tidak. Kalau tidak, tunjukin. Ini loh yang bersangkutan masuk tahun sekian. Penasihat akademiknya ini. Kemudian nilai-nilainya yang diraih ini semester 1 sampai semester berapa? Semester 10 atau semester 14. Karena kan S1 itu diberikan waktu kuliah sebelum tahun 90 itu sekitar 7 sampai 8 tahun. 7 tahun masa kuliah, 2 tahun masa cuti. Seperti itu. Lewat dari 8 tahun nggak boleh, itu di DO. Gitu kan, beda lagi dengan sebelum tahun 1970-an sehingga dikenal MA, mahasiswa abadi. Seperti itu. Jadi jangan diam saja, tunjukin seperti itu. Nah, kalau di UGM-nya diam saja, berarti ini menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Ya. Kalau misalnya ternyata tuduhan itu tidak benar, ya silahkan yang bersangkutan juga mengajukan tuntutan balik. Nah, itu. Jadi ini semua ada hikmahnya. Ini semua adalah pembelajaran hukum dan pembelajaran politik bagi masyarakat, khususnya rakyat Indonesia. Seperti itu. Jadi ke depan nanti jangan lagi ada pejabat publik supaya dipilih oleh rakyat itu melakukan berbagai macam cara termasuk pelanggaran-pelanggaran hukum. Itu tidak boleh.
Dan lembaga-lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, termasuk birokrasi lainnya, KPU, itu kan, ya harus menegakkan aturan. Tinggal KPU juga tunjukin ini loh ijazah yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada kami, betul atau tidak gitu. Seperti itu. Ya, jangan diam saja. Kalau diam saja berarti lembaga-lembaga negara yang kemarin terlibat dalam berbagai pemilihan, baik pemilihan gubernur, pemilihan presiden dan wakil presiden 2014, 2019, berarti ikut juga melakukan kebohongan publik. Kalau misalnya ternyata tuduhan dari perwakilan masyarakat itu benar, maka pimpinan-pimpinan dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemilihan presiden itu menurut saya perlu juga digugat karena membenarkan kebohongan publik seperti itu. Demikian juga dengan kasus mobil SMK. Saya pikir masa sih kalau itu benar mobil SMK itu hasil produksi karya bangsa, kok sampai sekarang belasan tahun belum keluar-keluar juga. Saya ingat dulu perusahaan tekstil milik warga negara Indonesia keturunan India itu sudah memproduksi mobil merek Indonesia, mereknya Tata, gitu kan. Jadi kalau Texmaco kalau nggak salah ya, dulu Texmaco itu pabrik tekstil tapi sudah memiliki kemajuan sehingga Texmaco itu bisa memproduksi mobil truk dan mobil pick up. Itu dia tunjukin ini loh mobilnya. Bahkan sudah dipesan dan dipakai oleh beberapa lembaga negara. Saya sempat hadir juga ke manufaktur perakitannya di Karawang dan di Jawa Tengah sana gitu kan. Jadi tidak perlu waktu belasan tahun ya, ditunjukin ya. Nah ini kok masa SMK sekian belas tahun belum juga ada tuh mobilnya. Dan yang bersangkutan itu juga tidak pernah berani membawa wartawan atau perwakilan tokoh masyarakat untuk mengunjungi pabriknya. Kalau memang benar SMK itu ada, ya tunjukkan kepada perwakilan masyarakat, baik diwakili oleh wartawan dan ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Yang penting tidak lagi ada kebohongan-kebohongan publik. Seperti itu. Sehingga semuanya clear. Kalau misalnya tidak ada dan itu hanya kebohongan publik, ya wajar siapapun yang melakukan perbuatan dosa, siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus menuai akibatnya. Nah, ini jadi pembelajaran. Baik yang bersangkutan minta maaf kepada rakyat Indonesia ataupun kemudian lembaga penegak hukum itu melakukan tindakan hukum. Nah, disinilah pentingnya lembaga penegak hukum, lembaga-lembaga negara menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Jangan menutup-nutupi karena misalnya yang dituduhkan itu adalah mantan orang kuat, dibackingin oleh orang kuat, dibackingin oleh para pengusaha-pengusaha dengan modal yang besar. Lalu terbalik, yang harusnya menegakkan hukum jadi melindungi yang salah. Jadi apakah kasus ini bisa menunjukkan hasil yang benar-benar objektif? Menurut saya tergantung dari aparat penegak hukum itu sendiri. Karena itu saya sekedar mengingatkan kepada para aparat penegak hukum, ingat Anda sudah disumpah, ya, Anda sudah berjanji kepada Allah bahwa Anda akan menjalankan tugas dan amanah sebaik-baiknya untuk demi bangsa dan negara, bukan demi perorangan, ya. Jadi jangan sampai yang satu yang menggugat misalnya rakyat biasa, walaupun mantan menteri, mantan dosen itu kan, tapi sudah menjadi rakyat biasa. Yang satu itu misalnya mantan orang yang sangat berkuasa, pemilik modal besar, dan mantan orang yang memerintahkan dirinya menjadi penegak hukum, akhirnya penegakan hukum lebih cenderung membela salah satu pihak. Menurut saya hukum
apapun risikonya tetap harus ditegakkan dengan seadil-adilnya, dengan seobjektif-objektifnya. Seperti itu. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia di salah satu pihak kita bersyukur ada perwakilan dari rakyat Indonesia yang ingin mengajukan gugatan. Sehingga nanti akan tersibak benar atau salahnya. Ini tuduhan ijazah palsu itu benar atau salah. Nah, sekali lagi nanti yang menentukan adalah pengadilan. Karena itu sekali lagi pengadilan dan para hakimnya sebagai lembaga penegak hukum, sebagai aparat penegak hukum, saya ingin mengingatkan supaya Anda bisa menjalankan tugas sebagai wakil Tuhan di dunia dengan sebaik-baiknya. Tegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Bukan justru membela salah satu pihak. Ya. Karena apa yang Anda lakukan, ini kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kehidupan di dunia itu hanya sementara. Yang abadi adalah di akhirat. Dan ingat, Anda itu sudah dibayari segala macam tunjangan, fasilitas dan gajinya oleh rakyat Indonesia lewat negara, lewat pajak. Ya jujur aja, profesi hakim saat ini sedang mendapatkan sorotan, tercemar ataupun tercoreng dengan adanya salah satu ketua pengadilan negeri di wilayah Jakarta yang tertangkap tangan korupsi. Tentu ini merusak citra baik korps hakim itu sendiri. Nah, inilah kesempatan untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa hakim masih bisa diandalkan dalam menegakkan hukum dan kebenaran. Jadi yang sudah tertangkap, ya biarlah itu menjadi tumbal atas carut marutnya penegakan hukum di Indonesia. Nah, hakim-hakim yang ada tinggal tunjukkan bahwa Anda adalah hakim yang jujur, yang punya integritas. Nah, kemudian yang bersangkutan, tokoh masyarakat, mantan penguasa, Anda juga punya hak untuk mengajukan gugatan terhadap orang-orang yang telah menuduh Anda berijazah palsu. Kalau memang tuduhan tersebut tidak benar, kalau Anda punya ijazah asli yang benar dan benar-benar kuliah di Universitas Gadjah Mada, ya tinggal tunjukkan. Kalau nanti dipanggil pengadilan, ya tunjukkan. Apalagi kalau misalnya ijazahnya itu benar, Anda pasti punya backing. Siapa? Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada. Mulai dari rektor, wakil rektor, para direktur, dan juga dekan tempat Anda kuliah dulu. Maka kalau memang itu ijazahnya adalah benar, tentu pimpinan Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada tidak akan tinggal diam. Nah, jadi menurut saya kasus gugatan ijazah palsu dari mantan penguasa itu menjadi pelajaran politik dan hukum yang sangat bagus. Demikian juga dengan gugatan ya oleh mantan pengusaha kepada beberapa orang yang telah mengajukan gugatan dengan tuduhan ijazah palsu, itu juga menurut saya pelajaran yang bagus. Ya, jadi mari segalanya kita selesaikan lewat jalur hukum, lewat pengadilan. Di sini bolanya ada di aparat penegak hukum. Sekali lagi, saya sebagai dosen, saya sebagai warga negara Indonesia sangat berharap para aparatur penegak hukum bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, yaitu menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Jadi yang dibenarkan adalah mereka yang paling benar, bukan karena uang, bukan karena kekuasaan. Sudah banyak contoh hakim-hakim yang melanggar sumpahnya, yang harusnya dijatuhi hukuman, justru dibebaskan hanya karena imbalan uang. Ya. Nah, inilah kesempatan buat para hakim, buat aparat penegakan hukum untuk memulihkan nama baik, citra positif dari lembaga tempat Anda bekerja. Yuk tunjukkan bahwa masih jauh lebih banyak hakim-hakim jaksa yang benar dibandingkan yang
melanggar hukum, ya. Masih jauh lebih banyak hakim yang jujur, yang bisa menjalankan tugas dan amanat yang diberikan oleh rakyat kepada negara, kepada Anda. Tunjukkan. Jadi, namun kalau misalnya Anda masih takut karena yang menggugat ataupun yang digugat adalah mantan penguasa, maka siap-siap Anda pun akan menanggung akibatnya. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat. Seperti itu. Sekali lagi, kasus gugatan atas ijazah palsu dari seorang mantan penguasa, sekaligus juga gugatan dari mantan penguasa kepada perwakilan masyarakat yang telah memberikan tuduhan ijazah palsu, semuanya ada hikmahnya. Semuanya ada pelajaran yang sangat bagus bagi rakyat Indonesia. Mari segala kasus, segala tuduhan, gugatan itu diselesaikan bukan dengan cara main hakim sendiri, tapi dengan lewat jalur hukum. Karena negara kita adalah negara hukum. Saya berharap ke depan tidak ada lagi pejabat, calon pejabat atau mantan pejabat yang membohongi rakyat lewat kebohongan-kebohongan publik. Ke depan tidak lagi rakyat dibingungkan apakah ini ijazah palsu atau benar. Jadi kita punya lembaga perguruan tinggi, dalam hal ini ada UGM, UI, ITB. Kemudian ada lembaga Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek, ya. Kemudian juga ada KPU-nya. Maka ke depan jangan lagi ada polemik ataupun ada kasus-kasus yang meragukan rakyat Indonesia. Harusnya begitu ada kasus-kasus yang membuat rakyat Indonesia bingung, segera clearkan. Gampang kok saat ini. Kalau misalnya ada kejanggalan-kejanggalan, segera berikan informasi yang sebenar-benarnya. Bukan malah ditutup-tutupi, bukan malah disembunyikan, akibatnya masyarakat tambah bingung. Saya pikir itu.